Dunia modern seringkali dipenuhi dengan aktivitas tanpa henti. Kendaraan melintas, mesin-mesin beroperasi, dan manusia terus berlomba dengan waktu. Namun, di tengah semua itu, ada satu tempat di dunia yang secara kolektif memilih untuk berhenti total selama 24 jam. Inilah Nyepi, sebuah perayaan spiritual dari Pulau Bali, Indonesia. Hari ini bukan hanya sekadar tradisi agama, tetapi juga sebuah refleksi filosofis tentang harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Pada hari Nyepi, semua aktivitas ditiadakan. Tidak ada listrik, tidak ada kendaraan, bahkan tidak ada suara. Semua ini dilakukan sebagai bentuk introspeksi diri dan penyucian jiwa. Namun, apa sebenarnya makna mendalam di balik keheningan ini? Bagaimana umat Hindu menjalani prosesi ini? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana tradisi ini bisa memberikan pelajaran universal bagi kita semua dalam menghadapi tantangan zaman modern? Pada video kali ini, kami akan membahas Nyepi secara mendalam, mulai dari makna spiritualnya yang esensial, filosofinya, hingga dampak positifnya terhadap lingkungan dan masyarakat global. Jadi, apa sebenarnya Nyepi itu? Nyepi adalah hari raya tahun baru dalam sistem kalender Saka, sebuah kalender tradisional Hindu yang telah digunakan sejak abad ke-7 Masehi. Perayaan ini diperingati oleh umat Hindu, terutama di Pulau Bali, Indonesia. Kata Nyepi sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti sunyi atau hening. Sesuai dengan namanya, pada hari ini seluruh aktivitas dihentikan total selama 24 jam penuh. Tidak ada listrik, tidak ada kendaraan, bahkan tidak ada aktivitas fisik atau hiburan sama sekali. Ini adalah momen introspeksi diri, penyucian jiwa, dan penghormatan kepada alam semesta. Pada hari ini, umat Hindu diajak untuk merenung, membersihkan diri dari dosa-dosa, serta memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Nyepi adalah satu-satunya hari di dunia di mana sebuah wilayah benar-benar hening. Tidak ada listrik yang menyala, tidak ada kendaraan yang lewat, bahkan tidak ada aktivitas apapun. Semua orang tinggal di rumah, menjalani pantangan, dan merenung dalam keheningan. Secara spiritual, Nyepi adalah momen yang sangat sakral bagi umat Hindu. Ini adalah waktu untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan selama setahun terakhir, baik itu dosa dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Umat Hindu percaya bahwa pada hari ini, alam semesta sedang beristirahat. Oleh karena itu, manusia juga harus ikut diam, mengheningkan diri, dan fokus pada hubungannya dengan Tuhan, atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dalam keheningan inilah, mereka mencari kedamaian batin, ampunan atas kesalahan, serta harapan untuk memulai lembaran baru yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan spiritual ini, ada 4 pantangan utama yang disebut catur brata penyepian. Keempat pantangan ini menjadi inti dari pelaksanaan Nyepi, yaitu amati geni, tidak menyalakan api atau cahaya. Ini melambangkan pengendalian nafsu dan keinginan duniawi. Amati karya, tidak bekerja atau melakukan aktivitas fisik. Ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat sepenuhnya. Amati lelungan, tidak bepergian atau meninggalkan rumah. Ini melambangkan ketenangan batin dan penghindaran dari hal-hal yang dapat mengganggu kedamaian. Amati lelangwan, tidak bersenang-senang atau mencari hiburan. Ini bertujuan untuk menjaga kesucian hati dan pikiran. Melalui catur brata penyepian, umat Hindu diajak untuk merenung, introspeksi diri, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin telah dilakukan. Ini adalah proses penyucian jiwa yang mendalam, di mana mereka belajar untuk tidak hanya fokus pada kehidupan duniawi, tetapi juga pada hubungan spiritual,
mereka dengan Tuhan dan alam semesta. Pada akhirnya, makna spiritual Nyepi bukan hanya tentang diam atau berhenti beraktivitas. Ini adalah momen untuk kembali kepada esensi hidup yang paling mendasar, mencari kedamaian, kebahagiaan batin, dan harmoni dengan segala sesuatu di sekitar kita. Selain makna spiritualnya, Nyepi juga memiliki makna filosofis yang sangat mendalam. Tradisi ini mengajarkan pentingnya menciptakan harmoni antara 3 elemen utama dalam kehidupan: hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam. Konsep ini disebut Trihita Karana, sebuah prinsip hidup yang menjadi dasar ajaran Hindu. Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang secara harfiah berarti 3 penyebab kebahagiaan. Ketiga elemen tersebut adalah 1. Parahyangan, harmoni dengan Tuhan, melalui ibadah, meditasi, dan penghormatan kepada Yang Maha Kuasa. 2. Pawongan, harmoni dengan sesama manusia, melalui kerjasama, toleransi, dan saling menghormati. 3. Palemahan, harmoni dengan alam, melalui pelestarian lingkungan, dan kesadaran akan dampak aktivitas manusia terhadap bumi. Pada hari Nyepi, ketiga harmoni ini direfleksikan secara nyata. Manusia diajak untuk tidak mengejar kesenangan duniawi yang berlebihan, sehingga menciptakan keseimbangan dalam hubungan sosial dan alam. Dengan menjalani pantangan selama 24 jam, umat Hindu belajar untuk lebih bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Misalnya, dengan tidak menggunakan kendaraan atau listrik selama Nyepi, kita membantu mengurangi polusi udara, suara, dan limbah energi. Ini memberikan waktu bagi alam untuk pulih dan bernafas kembali. Inilah esensi filosofis dari Nyepi, menciptakan keseimbangan holistik dalam kehidupan. Dengan mengheningkan diri, umat Hindu tidak hanya membersihkan jiwa mereka, tetapi juga memberikan ruang bagi alam untuk pulih dan berkembang. Melalui konsep Trihita Karana, Nyepi mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai jika kita mampu menjaga harmoni antara Tuhan, sesama manusia, dan alam. Nyepi bukan hanya dirayakan pada satu hari saja. Tradisi ini melibatkan serangkaian ritual yang dimulai beberapa hari sebelumnya hingga setelah perayaan utama. Setiap tahap memiliki makna mendalam dan menjadi bagian penting dari keseluruhan prosesi. Sehari sebelum Nyepi, ada ritual melasti. Ini adalah upacara pembersihan diri dan benda-benda sakral, seperti prasada, perlengkapan ritual, dan arca dewa-dewi. Ritual ini biasanya dilakukan di tempat-tempat suci seperti pantai, danau, atau sumber air lainnya. Umat Hindu membersihkan diri secara fisik dan spiritual, sekaligus memohon restu kepada Tuhan agar diberikan perlindungan. Selanjutnya, pada malam sebelum Nyepi, ada ritual Taur Kesanga. Ini adalah upacara mengusir roh-roh jahat yang diyakini mengganggu keseimbangan alam. Ritual ini ditandai dengan pembakaran ogoh-ogoh, patung raksasa yang melambangkan buta kala, atau kejahatan dalam bentuk fisik. Pembakaran ogoh-ogoh ini menjadi simbol pengusiran roh-roh negatif dan penyucian lingkungan sebelum masuk ke hari Nyepi. Ogoh-ogoh sendiri adalah karya seni yang luar biasa. Patung-patung ini dibuat dengan detail tinggi oleh para seniman lokal, mencerminkan nilai budaya dan kerja sama masyarakat. Saat dibakar, ogoh-ogoh menjadi simbol penghancuran keburukan dan awal baru yang lebih baik. Setelah Nyepi, ada ritual ngembak geni yang menandai berakhirnya masa penyepian. Pada hari ini, masyarakat kembali beraktivitas normal. Namun, yang lebih penting, ini adalah momen untuk saling memaafkan, merekatkan hubungan sosial, dan memulai lembaran baru dengan hati yang bersih. Orang-orang saling bertemu, berbicara, dan berbagi makanan sebagai simbol persaudaraan.
Nyepi tidak hanya memiliki dampak spiritual yang mendalam, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Selama 24 jam penuh, semua aktivitas yang menyebabkan polusi dihentikan. Tidak ada kendaraan di jalan, tidak ada mesin industri yang beroperasi, bahkan listrik pun dimatikan. Hasilnya, udara menjadi lebih bersih, suara bising hilang, dan alam punya waktu untuk pulih. Salah satu sumber menunjukkan bahwa pada hari Nyepi, tingkat polutan di Bali turun drastis, bahkan hingga hampir 50%. Inilah bukti nyata bahwa sebuah tradisi budaya dapat memberikan solusi konkret bagi masalah lingkungan. Dengan memberikan istirahat kepada bumi selama 1 hari penuh, kita membantu alam untuk bernapas kembali dan memulihkan dirinya. Namun, dampak positif Nyepi tidak hanya terbatas pada lingkungan. Tradisi ini juga memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Nyepi mengajarkan pentingnya kerjasama, toleransi, dan solidaritas. Di Bali, misalnya, masyarakat non-Hindu juga turut menghormati tradisi ini dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keheningan. Inilah salah satu contoh bagaimana sebuah tradisi dapat memperkuat hubungan sosial. Nyepi bukan hanya milik umat Hindu, tetapi juga menjadi momen untuk membangun rasa persaudaraan dan saling menghormati di antara semua warga tanpa memandang latar belakang agama atau budaya. Inilah esensi dari Nyepi, sebuah perpaduan antara spiritualitas, pelestarian lingkungan, dan solidaritas sosial. Dengan menjalani hari keheningan ini, kita tidak hanya membersihkan jiwa, tetapi juga membantu bumi untuk pulih dan mempererat hubungan antar manusia. Melalui Nyepi, kita diajak untuk merenung, bagaimana jika setiap komunitas di dunia bisa meluangkan waktu untuk berhenti sejenak, merawat bumi, dan saling menghormati satu sama lain. Di era modern yang serba cepat, di mana teknologi dan kesibukan menguasai hidup kita, Nyepi hadir sebagai pengingat yang kuat. Kita perlu berhenti sejenak. Tradisi ini mengajarkan kita untuk tidak hanya sekadar hidup dalam rutinitas, tetapi juga menyadari pentingnya keheningan, baik untuk diri sendiri maupun untuk bumi yang kita tinggali. Dalam keheningan inilah kita diajak untuk merenung. Apakah kita terlalu sibuk hingga lupa mendengarkan suara hati? Apakah kita terlalu rakus hingga merusak alam yang menopang hidup kita? Nyepi adalah contoh nyata bagaimana sebuah tradisi kuno bisa menjadi solusi untuk masalah modern. Bayangkan, jika seluruh dunia meluangkan waktu untuk berhenti total seperti Nyepi. Tidak ada kendaraan, tidak ada pabrik, tidak ada gawai, meski hanya sehari. Mungkin kita bisa mengurangi emisi karbon secara drastis, seperti yang terjadi di Bali setiap tahun, memberikan jeda bagi alam untuk pulih dari eksploitasi manusia, menemukan kedamaian batin di tengah hiruk-pikuk dunia yang serba instan. Ini bukan tentang menghentikan kemajuan, tetapi tentang menemukan keseimbangan. Nyepi mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesibukan atau kekayaan, tetapi dari kemampuan kita untuk berdamai dengan diri sendiri dan lingkungan. Di tengah krisis iklim, polusi, dan tekanan mental yang semakin mengkhawatirkan, Nyepi adalah cerminan dari apa yang mungkin kita butuhkan. Kedamaian untuk pikiran yang lelah dari tuntutan produktivitas 24 jam, kesadaran untuk mengurangi jejak karbon dengan cara yang sederhana namun bermakna, kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan. Inilah warisan terbesar Nyepi untuk dunia modern. Keberanian untuk berhenti, mulai merenung, dan memulai kembali dengan hati yang lebih bersih. Nyepi adalah pelajaran hidup yang universal, mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan membersihkan diri dari segala hal yang mengganggu keseimbangan. Di dunia yang semakin cepat dan penuh tekanan,
Nyepi mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesibukan atau pencapaian materi. Kebahagiaan sejati justru lahir dari keheningan, harmoni, dan kesadaran. Bayangkan jika kita semua meluangkan waktu untuk berhenti sejenak, seperti Nyepi, meski hanya beberapa jam dalam sehari. Mungkin kita bisa menjaga bumi ini lebih baik, memperbaiki hubungan sosial, dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Inilah nilai luhur dari Nyepi, sebuah pesan tentang bagaimana menjalani hidup dengan lebih bijaksana, berkesadaran, dan selaras dengan semesta.